Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, sebelumnya saya hormati yaitu Ibu Yanti SPDI selaku dosen pengajar mata kuliah praktek penyusunan program pembelajaran daring. Nah, di sini Ibu, kami dari kelompok 1 yang mana akan membahas dua poin yaitu penilaian pengetahuan dan juga penilaian pengetahuan. Nah, di sini kami terdapat 5 orang yang akan mengampu dari materinya, yaitu yang pertama dari Pak Isa, yang kedua yaitu dari Korban, yang ketiga yaitu Julianti, dan yang keempat yaitu saya sendiri Julianti, dan yang kelima Firman Baras. Nah, Ibu, untuk Firman Baras ini beliau dari musibah jadi tidak bisa hadir di pembahasan ini. Nah, jadi selanjutnya yaitu akan menjelaskan materi. Nah, silakan untuk saudari Firman untuk menjelaskan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami mengenai rencana penilaian. Ini ada 4 submateri yang akan kami jelaskan, yaitu pertama jenis penilaian pengetahuan, kemudian instrumennya, instrumen penilaian pengetahuan, lalu jenis-jenis penilaian keterampilan, dan instrumen penilaian keterampilan. Baiklah, yang pertama yaitu jenis-jenis penilaian pengetahuan. Di sini yang kami dapatkan jenis-jenis penilaian pengetahuan itu ada 3. Yang pertama ada tes tertulis, kemudian tes lisan, dan yang ketiga ada penugasan. Nah, seperti yang kita tahu, tes tertulis itu biasanya diberikan soal dari ataupun tes dari gurunya itu berupa selebaran kertas ya, secara tertulis. Soal-soalnya maupun nanti jawaban juga akan diberikan secara tertulis dari siswa. Kemudian tes lisan ini biasanya berupa pertanyaan, tanya jawab antara guru dengan siswa, ataupun bisa juga dari siswa ke siswa lainnya. Jadi guru dan lainnya secara lisan. Kemudian yang ketiga ada penugasan. Nah, di sini biasanya guru memberikan tugas, baik itu tugas kelompok ataupun tugas individu yang harus dikerjakan dalam kurun waktu tertentu oleh siswanya. Kemudian yang kedua ada instrumen penilaian pengetahuan. Nah, dalam instrumen penilaian pengetahuan ini yang pertama dari tes tertulisnya itu ada 4 instrumen, bisa berupa pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini biasanya ada soalan dengan jawaban yang terdiri dari beberapa pilihan A, B, C, D. Kemudian kalau benar salah, yang kedua ada benar salah, ini maksudnya ada pernyataan, kemudian siswa diminta untuk menilai apakah pernyataan ini benar atau salah dari mereka. Kemudian ada tes menjodohkan. Nah, di sini biasanya diberikan ada dua baris, misalkan yang pertama dan yang kedua, nanti siswa diminta untuk menjodohkan mana dari baris pertama dengan baris kedua ini yang sesuai, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada uraian. Nah, di sini biasanya berupa satu soal ataupun hanya beberapa soal dengan jawaban yang lumayan panjang, berupa uraian. Kemudian yang kedua ada instrumen dari tes lisan. Ini dibagi menjadi 2, tes lisan berpedoman dengan tes lisan bebas. Nah, tes lisan yang berpedoman ini maksudnya biasanya semacam wawancara antara guru dengan murid. Tapi di situ guru sudah ada pedoman apa saja yang mau ditanyakan. Kemudian kalau yang tes lisan bebas ini guru tidak membawa pedoman untuk ditanyakan kepada siswanya. Jadi hanya bertanya secara spontan. Kemudian ada jenis-jenis penilaian keterampilan. Di sini ada 4 jenis penilaian keterampilan. Yang pertama ada penilaian kinerja atau penilaian praktik. Kemudian yang kedua penilaian proyek. Yang ketiga ada penilaian portofolio, dan yang keempat penilaian produk. Oke. Yang pertama ada penilaian kinerja atau praktik. Nah, ini biasanya peserta didik itu diminta untuk praktek ataupun melakukan suatu kegiatan tadi di kelas atau di luar kelas sesuai dengan prosedur yang diminta oleh guru. Misalkan diminta untuk membuat apa dalam praktek. Kemudian yang kedua ada penilaian proyek. Nah, penilaian proyek ini hampir sama dengan pemberian tugas, tapi dia dalam kurun waktu tertentu. Misalkan siswa diminta untuk membuat suatu apa dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada penilaian portofolio. Nah, untuk penilaian portofolio ini biasanya berupa dokumen-dokumen ataupun karya-karya dari siswa yang akan dinilai oleh guru. Mungkin bisa jadi dari misalkan mereka pernah mengikuti perlombaan. Nah, di situ akan mendapatkan penilaian tambahan dari guru, sertifikat ataupun piagamnya. Kemudian yang keempat ada penilaian produk. Nah, di sini sebenarnya
kalau yang proyek itu sifatnya bisa bukan hanya suatu produk yang dihasilkan, bisa saja berupa tugas ataupun paper mungkin. Nah, tapi kalau penilaian produk ini hasil ada produk dari yang dihasilkan siswa yang dinilai oleh guru. Kemudian terakhir ada instrumen penilaian keterampilan. Nah, ini ada dua instrumen penilaian keterampilan. Yang pertama ada daftar cek atau skala penilaian. Yang kedua ada rubrik penilaian. Yang pertama ada daftar cek atau skala penilaian. Ini biasanya terdiri dari dua kolom. Kolom pertama pernyataan ataupun standar yang harus dinilai oleh guru. Misalkan siswa mampu mengerjakan apa. Nah, di sebelahnya ada kolom berupa nilai dari 1 sampai 5 biasanya. Nanti guru memberikan nilai dari apa yang dikerjakan oleh siswa ini sesuai dengan kemampuan siswanya. Kemudian yang terakhir ada rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini itu panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai dari hasil pekerjaan siswa. Kalau ini saya kurang tahu bagaimana contohnya, lupa lagi Bu, maaf. Nah, di sini ada, intinya dia terdiri dari 4 isinya dalam rubrik penilaian itu. Ada dimensi, kemudian ada definisi dan contoh, kemudian ada skala penilaian juga khusus di rubriknya, kemudian terakhir ada berisi tentang standar setiap kategori yang akan dinilai. Setelah mungkin itu saja dari kelompok 1 menjelaskan mengenai rencana penilaian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada yang menjelaskan. Nah, demikian Ibu